Oke, selamat datang semuanya. Dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng dasar-dasar dari salah satu kitab suci yang paling berpengaruh di dunia. Jadi, apa sih sebetulnya esensi dari Al-Quran itu? Yuk kita mulai dari namanya dulu. Pertama, kita lihat dari namanya. Nama Al-Quran itu ternyata punya dua lapisan makna yang penting banget. Kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, artinya itu simple, bacaan. Tapi kalau kita masuk ke makna istilah atau teologisnya, artinya jadi jauh lebih dalam, yaitu kalam Allah atau firman Tuhan. Nah, memahami dua sisi ini, bacaan dan firman, itu adalah kunci buat kita ngebuka pemahaman yang lebih luas. Jadi, secara spesifik, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Penting buat dicatat, proses ini bukan cuma sekedar penyampaian pesan biasa loh, tapi diyakini sebagai sebuah mujizat. Inilah yang kemudian menempatkannya sebagai pedoman hidup tertinggi dan paling utama bagi seluruh umat manusia. Terus, apa aja sih sebenarnya isi dari kitab yang begitu lengkap ini? Nah, ternyata isinya itu bisa kita kelompokkan jadi beberapa pilar utama yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Oke, secara garis besar nih, fondasi hukum di dalam Al-Quran itu terbagi jadi tiga pilar utama. Tiga. Apa aja ketiganya? Ketiga pilar hukum ini sangat terstruktur. Yang pertama ada i'tiqodiyah. Ini soal fondasi keyakinan kita, soal iman, apa yang kita percaya di dalam hati. Kedua khuluqiyah, yang mengatur soal akhlak, gimana seharusnya kita bersikap dan beretika. Dan yang ketiga amaliyah, yang mencakup syariat. Ini aturan-aturan praktis tentang apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi urutannya jelas ya, dari keyakinan turun ke karakter sampai ke perbuatan. Oke, itu tadi soal hukum. Tapi kan, Al-Quran itu jauh lebih luas dari sekedar hukum ya. Ada pilar-pilar ajaran lain yang menopangnya. Nah, apa aja itu? Nah, ini dia. Ada 6 pilar ajaran yang saling nyambung. Semuanya dimulai dari akidah, ini fondasinya, keyakinan dasar. Dari situ muncul ibadah, yaitu cara kita menyembah dan terhubung dengan Tuhan. Ini kemudian harus tercermin dalam akhlak atau moral kita dan juga muamalah, cara kita berinteraksi dengan sesama manusia. Semuanya ini dibingkai dalam aturan syariat dan kita juga bisa belajar dari sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu. Keenamnya ini membentuk sebuah sistem panduan hidup yang utuh. Oke, kita udah lihat isinya. Sekarang, yuk kita bahas apa sih yang bikin Al-Quran ini begitu istimewa dan beda dari kitab-kitab lainnya? Jadi, apa yang bikin Al-Quran ini begitu spesial? Nah, setidaknya ada 4 kualitas unik yang sering banget dibahas. Yang pertama, dan ini sentral banget, adalah keyakinan bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditiru. Gaya bahasanya, struktur kalimatnya, kedalaman maknanya, itu semua diyakini melampaui apapun yang bisa diciptakan oleh manusia. Yang kedua, adanya jaminan kemurnian. Jadi, ada keyakinan kuat bahwa teks Al-Quran ini akan selalu otentik dan terjaga, dilindungi langsung oleh Tuhan dari segala bentuk perubahan sampai akhir zaman nanti. Ketiga, Al-Quran itu sendiri adalah mujizat terbesar Nabi Muhammad. Coba kita pikirin ya, kalau mujizat nabi-nabi sebelumnya itu kan seringnya bersifat fisik dan terjadi saat itu aja. Nah, mujizat Nabi Muhammad ini sifatnya abadi dan intelektual. Bisa terus kita akses, kita pelajari sampai sekarang, yaitu kitab suci ini. Dan yang terakhir, Al-Quran punya peran ganda yang sangat praktis. Di satu sisi, dia adalah petunjuk yang jelas bagi orang-orang beriman. Di sisi lain, bahkan hanya dengan membacanya saja, aktivitas itu sendiri sudah dianggap sebagai ibadah yang mendatangkan pahala atau ganjaran spiritual. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Jadi, apa sih fungsi utama Al-Quran buat kita, umat manusia? Nah, ada 3 fungsi sentral yang perlu kita tahu. Fungsi yang paling utama adalah sebagai huda, yang artinya petunjuk. Dan ini bukan petunjuk biasa ya, bukan sekedar saran atau rekomendasi. Ini tuh sebuah panduan yang mutlak, aturan main yang jelas dan harus diikuti tanpa tawar-menawar. Nah, analogi ini ngegambarin konsepnya dengan pas banget. Al-Quran itu diibaratkan seperti papan penunjuk arah di jalan. Kalau kita lagi di jalan yang asing, nggak tahu arah, terus kita malah sengaja mengabaikan papan petunjuk itu, ya sudah pasti kita akan tersesat. Analogi yang sangat kuat, bukan? Nah, 2 fungsi lainnya melengkapi peran sebagai petunjuk tadi. Ada bayinat,
artinya penjelas. Jadi Al-Quran memberikan kejelasan dan jawaban atas hal-hal yang sering kita pertanyakan atau ragukan. Terus ada Al-Furqan, si pembeda. Maksudnya, Al-Quran menjadi standar moral yang tegas untuk memisahkan mana yang hak, benar, dan mana yang batil, salah. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanannya ya, mulai dari makna namanya yang berarti bacaan, isinya yang begitu lengkap, sampai fungsinya sebagai petunjuk yang absolut, ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang penting untuk kita renungkan. Kalau Al-Quran adalah sebuah petunjuk, lalu kemanakah sebenarnya ia menuntun kita?